Pembahasan TKAD 1 Bahasa Indonesia SMP Bantul Paket B. Halo teman-teman, membuka bagian 3 berarti masih semangat belajarnya. Kita lanjutkan setelah pembahasan 1-20, kita selesaikan pembahasan soal nomor 21 dan seterusnya. Tetap semangat, disiapkan catatannya, ayo. Sambil saya membahas, kalian buka soalnya, kalian ikut tandai, ikut membaca. Barangkali saya ada yang kelewat, barangkali saya ada yang luput. Nah, teman-teman bisa memperbaikinya gitu. Ke nomor 21, yang ditanyakan adalah perbedaan kedua film. Nah, karena ini hanya satu teks ya, berarti kita harus lihat filmnya apa, kemudian kita bisa lihat di pilihan jawabannya dulu. Yang pertama, film A24 bercerita tentang masa kecil, sampai gagal di bisnis awal. Serial HBO bercerita tentang masa di Twitter atau X dan proyek AI. Berarti kita cari film 24. A24 ini. Proyek yang pertama adalah film yang dibuat oleh film A24. Film ini bercerita tentang masa kecil Max di Afrika sampai ia gagal di awal-awal bisnis internetnya. Kemudian yang HBO kita cari. Proyek yang kedua adalah HBO. Film ini punya fokus yang beda. Mereka akan berbicara tentang saat Max menjadi bos besar Twitter sekarang dan juga saat ia mengembangkan proyek AI seperti Neuralink. Maka 1 ini benar karena sesuai. Yang kedua, film A24 disutradarai oleh sutradaranya Darren Aronofsky. Film ini disutradarai oleh Darren Aronofsky, oke. Sedangkan HBO disutradarai oleh teman lama Elon Musk. HBO kan ini ya, yang seru. Jadi cerita film lebih seru dari tantangan tentang Oke, nggak ada ya. Yang HBO nggak ada, maka coret. Yang ketiga, serial HBO punya wawancara langsung dari Elon Musk. Ada ya tadi di sini, wawancara langsung. Film A24 hanya pakai wawancara teman lama dan dokumen. Untuk membuat ceritanya, mengandalkan cerita dari teman-teman lama dan dokumen lama. Maka 1-3 benar, kita cek yang itu, yang keempat. Kedua, film ini menceritakan perjalanan hidup Max dari masa kecil sampai ia sukses besar. Enggak ya, yang A24 kan sampai dia gagal itu. Maka benar jawabannya hanya 1 dan 3. Next ke nomor 22. Nomor 22 yang ditanyakan adalah apa yang menyebabkan pemerintah perlu memetakan ulang ketersediaan ruang hijau. Yang menyebabkan berarti penyebabnya. Kita bisa lebih cepat lihat pilihan jawabannya langsung terus cari kata kuncinya. Dari A sampai D yang bisa kita cari pertama ini yang ada angkanya. 12,56% sama 30%. Nah ini, apakah dia sama enggak gitu? Kota Bandung hanya memiliki segitu dari target ideal. Bandung baru memiliki ini dari target. Masih kekurangan. Berarti bukan hanya ya jawabannya di sini. Kalau hanya jelas salah. Tapi baru memiliki. Oke, terus yang RTH. Terjadi alih fungsi lahan yang terus menggerus RTH setiap tahun. RTH. Salah satu penyebabnya karena banyak lahan RTH terus berubah fungsi. Kita lihat kalimat sebelumnya. Menurut dia, defisit makin parah karena alih fungsi lahan yang terus menggerus RTH setiap tahun. Berarti A benar. Tapi kita kunci dulu, kita lihat yang B. Sulit menemukan lahan baru dan persoalan anggaran yang besar. Lahan baru. Selain sulit menemukan lahan, persoalan anggaran jadi tantangan tersendiri. Oh, ini sulit menemukan lahan baru dan persoalan anggaran yang besar. Enggak ya, enggak ada kata besarnya, masih tantangan. Karena pembutuhan anggaran saja itu juga tantangan. Oke, B bukan. C, tata ruang kota belum siap menghadapi perkembangan populasi. Cari kata populasi. Ada di sini populasi. Belum sepenuhnya siap menghadapi tekanan populasi, polusi dan perubahan iklim. Ada 3. Jadi bukan perkembangan populasi. Ya sudah, maka jawabannya yang A. 23.
Amanat yang tepat berdasarkan kutipan itu. Amanat tuh biasanya selalu positif, berarti kita harus tahu konfliknya dulu apa. Gajah kelinci bertugas membawa buah dengan gerobak. Gajah kuat tapi lambat, kelinci cepat tapi lemah. Mereka sering bertengkar, masing-masing merasa dirinya yang paling penting. Ini amanat bisa di bagian akhir sih sebenarnya. Kita cek bagian akhir coba ya. Mereka akhirnya menyadari, mereka harus berhenti berdebat tentang perbedaan. Di jembatan, kelinci kecil gesit mendorong roda dari bawah, gajah yang kuat mendorong perlahan dari belakang. Di tanjakan, kelinci berlari ke depan untuk menahan gerobak dengan tali, gajah menggunakan seluruh tenaganya untuk mendorong. Gerobak berisi buah itu berhasil sampai ke tujuan tepat waktu. Aku butuh kecepatanmu kelinci, aku butuh kekuatanmu gajah. A. Perbedaan bukanlah masalah, melainkan kunci untuk menyelesaikan pekerjaan. A bisa kita kunci dulu ya. B. Kekuatan fisik adalah hal terpenting untuk menyelesaikan semua, tidak semua. C. Jika merasa terhambat, sebaiknya kita melakukan tugas sendiri. Enggak, malah harusnya minta bantuan. D. Lebih baik menyelesaikan tugas secepat mungkin dan kalau secepat mungkin iya. Tapi kan kalau bisa lambat tapi beres ya kenapa enggak gitu. Berarti yang A. 24. Konjungsi. Konjungsi ini agak banyak materinya teman-teman. Yang sering lupa-lupa, yang sering salah-salah, silahkan lihat materi khusus terkait dengan konjungsi, dipelajari dengan baik ya, biar tahu ini soal pasti akan selalu keluar. Konjungsi yang dominan digunakan, berarti kita lihat di teks 1 dulu, karena ada tujuan kronologis kausalitas pertentangan. Biji kopi robusta dikenal memiliki rasa yang pahit dan kandungan kafein yang lebih tinggi dibanding arabica. Petani biasanya menanam kopi agar prosesnya ini dilakukan supaya. Selain itu, biji sering digunakan dalam campuran kopi instan untuk. Ya sudah, berarti tujuan karena cuma 1. Syaratnya mana syaratnya? Kita lihat teks 2. Kopi jenis ini hanya jika, apabila, jika, asal, Oke. Benar yang A, kurang dari 1 menit nih bisa. Sip. 25. Prediksi peristiwa yang mungkin terjadi berkaitan dengan isi teks berita tersebut. Berarti kita harus tahu isinya tentang apa. Laporan Global Waste Monitor, produksi sampah plastik dunia telah mencapai ini. Hanya sekitar ini yang berhasil didaur ulang. Sisanya numpuk di TPA atau ke lingkungan, terutama ke lautan. Berarti itu masalahnya. Kemudian memperingatkan bahwa tren ini terus berlanjut, plastik di lautan akan melebihi jumlah ikan. Masalah ini diperburuk oleh temuan mikroplastik dalam rantai makanan. Ini ke sini. Tindakan cepat. Oke. Masalahnya adalah banyaknya produksi sampah plastik dunia yang melebihi itu bahkan sampai ke lingkungan atau ke lautan. Berarti kita harus lihat kemungkinannya yang mana. A. Jumlah plastik di lautan akan semakin sedikit, jelas enggak. B. Semakin banyak mikroplastik yang masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman, iya. C. Pemerintah dan perusahaan akan segera menggantikan semua produksi plastik, nggak bisa dihentikan. Berarti jawabannya 2 dan 4. 26. Ini infografik. Ada clue-nya di sini ya. Seorang siswa mengunduh dan menginstal software Cricut untuk menyelesaikan tugas sekolah di laptop pribadinya. Laptop ini sering digunakan untuk mengakses akun bank orang tua, email, dan ke sini. Berdasarkan risiko-risiko pada infografik, peristiwa apa yang paling mungkin terjadi dan menimbulkan kerugian bagi siswa dan keluarganya? Karena dia ngunduh dan nginstal software yang nggak bagus, kemudian dan juga sering dibuat mengakses akun bank, email, maka kemungkinan besar yang akan terjadi apa gitu. Ini teman-teman pastinya sudah bisa ya. Kita lihat yang A dulu. Software tersebut hanya akan menyebabkan kerusakan minor, jelas enggak. B. Laptopnya akan bekerja jauh lebih baik dan terhindar dari iklan software, enggak lah. Kalau yang sering nginstal gini kan pasti akan banyak iklan ya, nggak mungkin terhindar. C. Data rahasia siswa dan informasi pribadi yang dimiliki orang tua berpotensi dicuri dan laptop mengalami kerusakan, bisa. D. Laptopnya akan terinfeksi tetapi dampaknya hanya terbatas pada laptop tersebut, enggak ya. Ini
akan kena. Ya sudah, berarti yang C. 27. Perbaikan penulisan ejaan yang tepat. Ini nggak usah ke teksnya, tinggal dilihat pilihan jawabannya. Kalau teman-teman tahu secara ejaannya gitu. Stres, double S, perbaikan stres. Ya, bisa kita kunci dulu. Aktivitas jadi V, enggak. Psikologis, psikologi, beda ya. Kalau ada isnya itu kaitannya dengan ilmu. Memengaruhi, mempengaruhi, enggak. Karena dari kata dasar pengaruh, maka P-nya harus luluh, maka harusnya mempengaruhi. Ya sudah, jawabannya yang A. 28. Kemungkinan peristiwa yang akan dialami tokoh Raka dalam kutipan cerita tersebut. Berarti kita harus tahu Rakanya kenapa. Hari itu suasana kelas terasa beda. Sibuk menyiapkan perpisahan Raka. Siswa yang harus pindah ke kota lain. Raka duduk di depan kelas sambil menahan air matanya. Teman-temannya memberikan kesan pesan. Ada yang bercanda, menyerahkan suasana, tak sedikit ikut nangis. Sahabat dekat Raka tiba-tiba berdiri memberikan sebuah album foto. Memeluk album itu erat sambil menunduk menahan tangis. Oh, Raka mau pindah, terus ada temennya yang ada sahabatnya yang ngasih album foto dan dia nangis. Maka kemungkinan yang akan terjadi ya pastinya dia A. Terharu karena sahabat dan teman-temannya sangat peduli. Oke. B. Marah. Enggak. C. Senang bisa segera mendapatkan. Enggak, kan dia menahan tangis. D. Kecewa berlangsung sangat singkat. Enggak ya. Jadi jawabannya benar yang A. 29. Baris bercetak tebal pada pantun tersebut bermakna. Sahabat selalu berbagi, walau susah tetap bersama indah. Persahabatan sejati akan selalu terasa indah, tidak selalu. Persahabatan sejati akan saling membantu, bisa. Persahabatan sejati terasa susah dan indah. Terasa susah dan indah, enggak ya. Persahabatan sejati terasa indah saat berbagi, enggak. Berarti yang B. Oke, ini mudah loh teman-teman. Pantun 30. Makna larik tanganmu yang kasar oleh kerja. Ini sudah jelas sih sebenarnya. Tangannya kasar karena kerjaan. Berarti menggambarkan apa? A. Menggambarkan doa seorang ibu yang selalu meminta anaknya untuk berhasil. Enggak ya. B. Menunjukkan bahwa seorang anak harus mandiri. Enggak. C. Melambangkan ibu yang keras dan penuh penderitaan dan tantangan. Enggak. D. Menggambarkan ibu yang bekerja keras. Yang D. Begitu. Next kita lanjutkan. Apabila ada kesalahan 21-30 atau mau yang dibahas lebih lanjut, lebih dalam, atau ada kebingungan, silahkan disampaikan. Saya lanjutkan ke nomor 31 sampai selesai.